Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang if ya, if pada Microsoft Excel. Jadi kita akan membahas tentang sebuah kondisi. Jika kondisi A terpenuhi, maka reaksinya adalah seperti ini gitu. Jika tidak, reaksinya apa? Jadi di kondisi if ini seperti situasi ya, di mana ada nilai yang terpenuhi, maka misalnya nilai kelulusan ya, jika nilainya di atas 80 akan lulus, jika tidak gagal seperti itu. Jadi itu fungsi dari suatu kondisi ya, atau if. Jadi kita akan mempelajari bagaimana membuat if dua kondisi dan if jamak ya, atau banyak kondisi di Microsoft Excel ini ya. Jadi kita akan membuat contoh kasusnya itu seperti target lah ya. Jika targetnya itu berapa, lalu realisasinya berapa gitu ya. Jadi mungkin di sini kita buat bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya. Nah, di sini kita akan membuat sebuah target penjualan ya. Periode tahun 2020 misalnya. Di penjualan. Nah, penjualannya itu berapa di bulan Januari sampai Juni, lalu targetnya itu berapa gitu. Jadi targetnya itu misalnya per bulan itu 300 komputer yang laku misalnya. Ini toko komputer misalnya. 300 flat ya. Jadi rata-rata per bulannya itu harus 300. Laporan penjualan toko komputer maju bersama semester periode 2020 yang pertama gitu ya. Jadi kita buat dulu apanya, tabelnya. Nah, ini ya, ini dikosongkan aja. Oke, nah jadi kita akan isi di sini adalah persentasenya, persentase pencapaian dari targetnya yang seperti ya. Lalu di sini keterangannya. Jadi misalnya di bulan Januari itu ada sekitar 290 ya. Jadi di bulan Februari 400. Lalu di Maret itu turun gitu, misalnya 200 gitu. Di April makin turun, mungkin karena kena corona atau lalu sini makin naik sedikit lah ya. Lalu di sini juga flat sekitar di 150-an. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita akan mencari persentasenya ya. Jadi persentase itu 290 itu berapa persen dari 300? Jadi bisanya tuh caranya itu kita bagikan aja.
290 dibagi dengan 300, 0,96 atau 96%. Jadi ini bisa kita ganti dengan tipenya itu persentase. Nah, jadi 97% itu digenapkan. Nah, jadi kalau mau ada komanya, mau berapa angka di belakang koma bisa dengan ini ya. Di sini yang ke sebelah kiri itu. Nah, ini berarti 2 angka di belakang koma, 3 angka di belakang koma, terserah mau yang berapa. Nah, ini 400 dan ini 300, pastinya dia akan lebih dari 100% ya. Berarti ini kita tarik aja. Nah, benar ini di atas dari 100% atau 133% karena melebihi dari 300 ya. Kalau 300 itu berarti 100% gitu. Jadi mungkin di sini kita buat 300 ya, biar mungkin dia 100%. Oke ya, 100%. Oke, jadi di mana kita buat kondisinya? Di keterangan ini, di keterangan. Jadi kita buat sama dengan if jika persentase ini atau di berapa ini, di 7 lebih besar atau sama dengan 100%. Ingat ya, lebih besar atau sama dengan 100%. Jadi 100% itu keterangannya itu dia udah tercapai gitu. Jadi kalau lebih besar sampai 100% itu belum tercapai. Dia harus lebih besar, misalnya 101% dia baru bisa dia tercapai seperti itu. Ya kan? If D7 atau jika nilai persentase lebih besar dari 100%, maka tercapai dia targetnya gitu. Tercapai. Jika tidak itu berarti tidak tercapai. Nah, ini saya pakai titik koma ya untuk pemisahnya. Jadi jika kalian ada juga komputer itu yang dia tidak menggunakan tidak menggunakan titik koma gitu, tapi menggunakan koma ya, tergantung format numbering dari komputernya. Punya saya, lihat di sini ya, instruksinya itu logical test titik koma, makanya saya pakai titik koma seperti itu. Lalu jika persentase lebih besar atau sama dengan 100% maka tercapai. Jika tidak maka tidak tercapai. Oke, seperti itu. Oke, kita tutup. Nah, maka di 97% tidak akan tercapai ini kita buat dulu dia wrap text biar ke bawah. Nah, sini. Jadi dia tidak tercapai ya. Jadi di sini keterangannya itu tidak tercapai. Kita blok aja ke bawah. Mungkin kalau kalian mau belajar ya diisi aja dulu supaya mahir. Ingatlah ya dengan rumusnya. Nah, seperti ini. Jadi yang tercapai itu hanya di bulan Februari dan Maret. Di April, Mei, Juni dan di Januari itu tidak tercapai. Nah, itu fungsi dari kondisi if dua kondisi seperti itu. Nah, ini kita buatkan grafiknya ya. Sekalian kita belajar grafik, jadi kita buat insert yang di ini aja. Ini ya, yang seperti ini, cluster column. Formatnya kita sesuaiin, kita kecilin aja. Di mana ya? Di bawah inilah ya, di sampingnya. Di sini kita select data. Kita add dulu. Yang pertama ini kita buat persentasenya ya, persentasenya. Iya, persentasenya aja ya. Persentase. Yang satu ini kita hapus. Kita sorot ini persentasenya ini. Persentasenya atau
itu aja lah ya. Nah, ini kan di Januari ya, jadi biar dia tidak 1, 2, 3 gini, kita buat menjadi bulan. Berarti nih. Nah, gini. Oke. Nah, jadi ada Januari, Februari, Maret, April. Nah, di 100% ini yang mencapai 100% hanya di Februari dan Maret. Seperti itu ya. Atau kalau kalian mau buat 2 lagi kan tinggal tambahin. Misalnya di sini select data lagi, di add lagi. Tapi apa mau datanya yang satu lagi gitu. Misalnya targetnya itu harus 100% gitu ya. Berarti kita boleh kita tambahin lagi di sini. Kita insert di sini target persentase misalnya. Jadi dia ada seperti pembatasnya gitu ya. Ini kita hapus saja biar dia ke kiri. Nah, jadi misalnya targetnya itu 100%. Ini kita copy aja. Nah, ini kan satu grafik ya. Kita mau buat 2 grafik biar kelihatan gitu mana yang tercapai, mana yang tidak tercapai. Ya, lalu kita klik di sini format. Sorry, bukan format, di desain ya. Select data, di add lagi. Namanya tuh target persentasenya. Lalu value-nya kita isi dengan 100% tadi. Lalu oke. Oke aja. Nah, seperti ini. Jadi ini berbentuknya seperti bagan ya atau balok, bisa kita ganti menjadi sebuah garis vertikal gitu ya. Jadi yang melewati garis itu nantinya akan tercapai seperti itu kira-kira. Jadi kita pilih yang mana kira-kira yang ini. Lalu oke kan? Oh, dia semua ngikut ya. Berarti yang ini aja. Select data, change series type. Nah, yang ini aja pilih ya, yang targetnya aja pilih menjadi yang ini gitu. Jadi seperti ini dia, lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini, jadi nampak dia yang tercapai itu berarti di Februari dan Maret itu, jadi ada grafiknya. Oke, mungkin itu ya untuk if 2 fungsi. Jadi jika kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan di Google Classroom-nya ataupun di langsung di YouTube ini gitu. Oke, kita masuk ke materi baru ya. Jadi if jamak ya, atau lebih dari 2 kondisi ya. Jadi biasanya tuh yang lebih dari 2 kondisi itu apa coba aja. Yang lebih dari 2 kondisi itu biasanya penilaian ya. Grade penilaian ada A, B, C, dan D gitu ya. Jadi kita akan buat grade penilaian. Nomor, nama, sederhana saja, nilai, lalu nomor, nama, nilai, lalu grade-nya gitu ya. Jadi ini kita akan buat 5 aja. Oh, 6 ya, atau 7 ya, tadi 7 ini 7. Namanya kita buat Meme Jahidan Fikri Hasan Amir Sule Damar misalnya nih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kesamaan nama ya, bukan untuk kesengajaan. Oke, nilainya misalnya bervariasi ya, 60, 70, 80, 60 lagi, 80 lagi, 90,
atau ini 40 gitu. Nah, di sini di grade-nya ini kita tentukan. Jadi nilai berapa dia A, nilai berapa rentang nilai berapa dia A, rentang nilai berapa dia B gitu. Ya, jadi di sini kita buat sama dengan tetap pakai if jika nilai 60 jika nilai lebih besar atau sama dengan, kalau di Pelita Nusantara itu 80 ya dia dapat A, berarti lebih besar dari 80 maka dia nilainya A. Sudah seperti ini. Satu kondisi selesai. Ya, satu kondisi selesai. Jadi ada berapa lagi? Ada B, C, D, dan E ya. Lalu sudah seperti ini kita buat if lagi. If lagi, semakan aja if ini lagi D4-nya. Jika D4-nya itu lebih besar atau nilainya itu lebih besar sama dengan 70, maka dia B gitu ya. Dia B. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini. Sudah dapat kita dua kondisi A dan B ya. Jadi kita buat lagi if lagi. If berarti habis A, B, lalu C ya. If nilai atau D4 lebih besar sama dengan 60, maka dia C ya. C gitu ya. Oke, dia C. Lalu if lagi jika nilai lebih besar atau sama dengan 50, maka dia mendapat nilai D gitu ya. Nah, D selebihnya atau lebih daripada itu berarti kan di bawah 50 lah, selebihnya ya, di bawah 50 itu berarti dia E. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita tutup kurungnya. Lihat berapa kali tanda kurungnya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti tutupnya juga harus 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadi si Mimi mendapatkan nilai C karena dia 60. Paham ya? Jadi kalau gini kita diubah jadi 90 pun dia akan menjadi A. Seperti itu. Lalu tinggal di copy ke bawah. Nah, sudah dapat nilainya. Sudah dapat grade nilainya ya. Nah, jadi seperti itu untuk if jamak ya. Seperti ini. Jadi bisa juga kita buatkan grafiknya seperti tadi. Kalau ini mungkin kita pakai yang pi. Jadi kalau misalnya bingung bisa ditanyakan atau ketika mengerjakan itu di post dulu gitu atau di download dulu videonya gitu ya. Ada baiknya supaya kalian bisa dengan baik mencerna pelajaran ini gitu. Jadi kita add dulu grade namanya. Lalu value-nya itu yang ini. Bisa ya? Dia menghitung berapa yang A, berapa B. Jadi dia akan menghitung ya berapa persen yang A, berapa persen yang B, berapa persen yang C. Itu maksud saya. Oke, mungkin kita pilih dulu ya. Select datanya ya, grade.
kita isinya itu dengan oke, kurang lebih seperti itulah. Mungkin tugas kalian ya, bagaimana dia membuat pie berbentuk pie gitu untuk grafiknya. Jadi untuk if-nya sudah terbuat dengan baik. Oke, mungkin itu video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep spirit.